2024 kira-kira iPhone XR, iPhone sejuta umat yang katanya iPhone terworth it beberapa tahun yang lalu. Kalau dibeli sekarang 2024, iPhone ini masih worth it gak sih? Menarik karena kebetulan yang ada di tangan gue ini iPhone XR dan udah gue pakai kisaran 1 tahun lebih lah. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, gue bakal bahas sesuai dengan experience gue selama pakai HP ini kurang lebih 1 tahun. Jadi nanti bisa lo jadiin pertimbangan tuh setelah gue jelasin pengalaman gue selama pakai HP ini, lo tetap mau beli HP ini atau enggak di 2024 ini. Oke, yang pertama kali mau gua notice di sini, kalau iPhone XR ini udah gak dijual unit barunya lagi cuy. Jadi unit baru yang resmi Indonesia tuh udah gak ada lagi jualnya. Mau lo cek di iBox, di Gmap dan kawan-kawan, gak akan mungkin ada lagi. Jadi kalau kalian mau beli iPhone XR ini di 2024, pastinya second, dan untuk harga secondnya sendiri pastinya bervarian. Tergantung kalian belinya di mana, tergantung seriesnya, dan tergantung garansinya juga. Nah, kalau kalian belinya X iBox atau X resmi lainnya, hasil pencarian gua tuh kisaran harga 5-6 jutaan. Nah, kalau X Inter itu kisaran harga 3, 4, bahkan sampai 5 jutaan. Tergantung kondisi. Dan tergantung lo belinya di mana juga lah. Yang pertama, kita mulai dari layar. Bentang layarnya 6,1 inch, resolusinya 828 x 1792 pixel dengan rasio 19,5 banding 9, kerapatan PPI-nya di 326 PPI density dengan panel IPS. Oke, 4 juta layar IPS sebenarnya nggak worth it banget ya kan. Kalau lo beli Android 4 jutaan, itu udah pasti lo dapat layar AMOLED dengan warna yang pastinya lebih memuaskan. Dan refresh rate layar HP ini cuma di 60 Hz, sangat-sangat jauh tertinggal dengan Android zaman sekarang ya, yang minimal itu udah di 90 Hz, tapi kalau untuk harga 4 jutaan itu pastinya udah 120 Hz sih. Nah, tapi nih yang perlu kalian tahu, layar iPhone itu meskipun cuman IPS, dia tuh masih enak banget untuk dilihat. Dan meskipun refresh rate layarnya cuma di 60 Hz, gue harus akuin kalau layar iPhone itu sangat responsif cuy. Gak bisa lo bandingin dengan Android yang misalnya dengan spesifikasi layar yang sama di atas kertas. iPhone pasti lebih unggul. Hal itu karena bantuan dari prosesor HP ini juga, yaitu A12 Bionic. Gak ngerti? Ya udah, gua jelasin sekalian kita bahas performanya di 2024 ini. Masih kenceng kayak dulu kah? Atau udah ketinggalan jauh dengan Android zaman sekarang dengan harga yang sama? Sebenarnya performa A12 Bionic ini gak ada masalah sama sekali kok. Walaupun HP ini udah sangat lawas, prosesornya udah sangat lawas juga. Dipakai buat multitasking, scroll sosmed, edit video pakai aplikasi mobile, masih sangat bisa diandelin. Karena gua pun masih pakai buat kegiatan-kegiatan itu. Bahkan video-video konten gua yang pendek kayak TikTok, Reels, YouTube Short, itu produksinya masih pakai HP ini, mulai dari ngerekam sampai ngedit. Dan sejauh ini nggak ada masalah sama sekali sih. Justru menurut gua cenderung nyaman dan performanya tuh lumayan oke. Overall lancar jaya dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, beda ceritanya kalau kita masuk ke ranah gaming. Kalau kalian mau beli HP ini, kalian beli HP ini buat ngegame, kalian perlu pikir ulang deh. Dan langsung aja cari HP lain menurut gua. Karena khususnya game, sebenarnya masih bisa sih ngegame di HP ini. Bahkan di grafik-grafik tinggi sekalipun, HP ini tuh masih menyanggupin sebenarnya. Tapi cuman gak recommended aja di 2024 ini. Karena perubahan size pada game itu kan udah gede-gede banget dan butuh memori yang besar, butuh prosesor yang lebih oke juga. Misalnya MLBB masih oke lah, di grafik ultra high, grafik tertinggi, masih bisa main dengan nyaman, tapi HP-nya bakal cepet banget panas. Jadi kalau mau mainnya nyaman dengan durasi lama, ujung-ujungnya grafiknya perlu diturunin juga kan. Jadi percuma aja grafik tertinggi tapi bikin HP ini cepat panas dan ujung-ujungnya bakal turunin grafik lagi. Dari Mobile Legends itu aja kita udah tahu dan paham lah. Apalagi PUBG M, apalagi Genshin Impact yang notabene tuh datanya pasti lebih besar dan lebih berat daripada Mobile Legends. So, performa game menurut gua gak banget deh. Mending gua kasih tahu sekarang ketimbang lo udah beli HP ini buat main game dan setelah beli lo nyesel, duit lo udah habis, gak bisa dibalikin lagi. Makanya tadi gue bilang buat game mending lo pikir-pikir dulu dan pertimbangin HP-HP lain aja. Dengan harga 4 juta lo masih bisa dapat Android yang performa gamenya tuh keren banget ketimbang lo ambil HP ini. Soal game ya. Nah, justru hal menarik ada di kameranya yang cuman satu ini. Apakah fotonya bagus atau jelek? Yang lo tau lah, dari dulu iPhone tuh terkenal banget kualitas kameranya. Pasti bagus, semua orang suka.
nggak semua orang juga sih. Sebenarnya bener sih, nggak salah. Kalau kalian bilang kualitas kamera iPhone XR tuh bagus, ada benernya juga. Tapi pada masanya, untuk sekarang, sebenarnya buat foto-foto masih bisa diandelin, walaupun HP ini udah terbilang cukup tua ya. Tapi untuk dibandingin dengan foto-foto HP zaman sekarang, dengan catatan di bawah 3 juta tapi ya, kamera HP ini masih oke lah, masih bisa bersaing. Itu pun nggak yang terbaik di antara mereka. Nah, tapi kalau udah masuk ke range harga 3 juta ke atas nih, ya maaf aja, udah banyak banget yang ngalahin. Bahkan di kelas 2 juta aja banyak banget yang udah ngalahin iPhone XR ini. Gak ada kamera zoom, tele, wide. Jadi di beberapa momen yang butuh angle-angle tertentu kayak misalnya wide, ya kamera HP ini tentunya nggak bisa diandelin dong. Jangankan untuk kelengkapan kameranya, mode kameranya tuh udah tergolong nggak lengkap banget, sedikit banget. Oke, untuk hasil kameranya sendiri dari segi warna, detail, dan ketajaman dibilang jelek enggak juga kok. Warnanya masih oke dan cukup terbilang natural. Dan yang paling worth it di HP ini menurut gua, alasan paling bisa untuk jadi pembelaan Anda yang maksa banget mau beli HP ini, yaitu kualitas videonya. Apalagi kalau diupload di sosmed. Untuk kualitas video iPhone XR ini masih sangat-sangat oke menurut gua. Jadi kalau alibi kalian mau beli HP ini ya buat konten TikTok, Reels, atau YouTube Short, baru tuh pas kalian beli HP ini. Kameranya stabil, warnanya oke juga, natural, gak banyak ini itu. Dan inilah emang alasan gua kemarin beli HP ini. Dengan keterbatasan budget gua pada waktu itu ya cukupnya cuman beli iPhone XR ini. So, kita langsung masuk ke kesimpulan aja deh untuk iPhone XR ini. Dengan budget 4 jutaan, selain alasan hasil videonya untuk sosmed atau untuk konten, ya udahlah, HP ini mungkin cukup bisa diandelin buat kalian untuk hal tersebut. Tapi kalau untuk alasan selain dari itu, gua saranin mending gak usah. Karena kalian udah ngeluarin duit 4 jutaan, bahkan bisa lebih. Kalian dapetnya layar cuman IPS, main game kurang oke, gak nyaman, kamera fotonya biasa aja, dapet unit bekas. Apalagi kalau kalian beli X Inter, HP-nya nggak jelas asal-usulnya dari mana, ilegal pula, nggak tahu partnya masih pada ori atau enggak. Belum lagi masalah isu IMEI yang keblokir, karena iPhone X Inter tuh kan ilegal. Kalian relain duit 4 juta kalian demi beli barang kayak gitu, cuman karena ada logo Apple-nya aja. Walaupun untuk Apple nih, untuk varian XR ini udah nggak bisa dibilang HP gengsi lagi. Tapi ya udahlah, itu semua terserah kalian. Kalau gua pribadi, gua tegasin sekali lagi, gua nggak nyaranin untuk kalian beli HP ini di 2024. Karena menurut gua, beli HP tuh yang pasti aman-aman aja deh. Unitnya baru, HP-nya resmi, bergaransi pula. Belum lagi spesifikasi yang sesuai dengan zamannya aja. Layar, chipset buat main game, dan segala macem, bahkan kamera. Tapi keputusan ada di tangan kalian. Saran gua cuman pikir-pikir aja terlebih dahulu sebelum kalian beli HP ini. So, segitu aja dari gua. Kalau emang masih ada yang belum jelas, mungkin kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Mungkin ada beberapa hal yang gue lupa nyampainya di sini. So, semoga bermanfaat video ini. Komen aja kalau ada pertanyaan buat gue atau bahkan ada yang nggak sesuai di lo tentang pembahasan gue ini untuk HP XR ini. Subscribe juga kalau kalian tertarik dengan pembahasan gue kali ini. So, sekali lagi thank you banget udah nonton. Gue Ari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.